Kali ini Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk Israel dan menolak pemindahan paksa warga Gaza. Bagaimana beritanya? Mari ikuti video ini dari awal sampai selesai. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas. Ya, seperti apa yang ada di layar dari situs Detik News, ini saya akan bacakan kepada kita semua. Di sidang PBB, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia kutuk Israel dan tolak pemindahan paksa warga Gaza. Ini kemarin ya, hari Jumat 27 Oktober 2023. Dan ini dia, kita boleh melihat di layar juga ada foto daripada Ibu Retno ya, seorang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Oke, saya akan bacakan saja kepada kita teman-teman ya. Nah, ini dia di layar. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi berbicara di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai aksi ilegal Israel di wilayah Palestina. Dia mengutuk Israel dan menolak pemindahan paksa warga Gaza dari tanah airnya. Ya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk Israel, teman-teman ya. Ya, jelas saja sekali lagi yang saya mau sampaikan di sini, barang siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Ya, itu memang sudah janji firman Tuhan, ya kan? Lalu kemudian kita melihat di sini bahwa lagi-lagi mereka hanya bisa mengutuk Israel ya, yang melakukan serangan balik, sedangkan ketika Hamas melakukan serangan yang pertama di tanggal 7 Oktober 2023, mereka bungkam, mereka tidak ngomong, mereka tidak berbicara apa-apa tentang itu. Kenapa bisa demikian? Ya, wallahu ya, mereka yang tahu dan Tuhan yang di sorga, ya kan? Oke, lalu berikutnya kita akan bacakan saja. Di sini dikatakan sikap Indonesia disampaikan Retno dalam rapat sidang darurat Majelis Umum PBB, disiarkan di kanal YouTube United Nations pada hari Jumat kemarin 27 Oktober 2023. Ini dia penjelasannya. Faktanya serangan dan pembunuhan terus terjadi, namun di tengah banyaknya korban, Dewan Keamanan gagal mengambil tindakan tegas, kata Retno merujuk ke kondisi Gaza belakangan ini ya. Wow, kita akan lihat saja teman-teman ya. Nah, ini dia dikatakan Indonesia mengutuk Israel yang menyerang warga sipil, rumah sakit, dan menghukum orang-orang Palestina secara kolektif atau kolektif punishment ya. Aksi-aksi itu dikatakan Retno sebagai tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum internasional. Maaf sekali lagi, saya mempertanyakan kenapa ketika Hamas melakukan serangan perdana di tanggal 7 Oktober 2023, kita dari Indonesia tidak pernah menyampaikan kecaman secara resmi seperti yang dilakukan oleh Pak Presiden dan juga Ibu Menteri Luar Negeri ini. Kenapa? Halo? Jelas ya, di situ juga banyak warga sipil yang menjadi korban. Jadi bukan militer Israel aja yang menjadi korban, yang dikatakan sampai sekarang ada 1.400. Tidak, ada juga warga sipil yang di sana. Ya, bahkan sampai mereka juga menyiksa. Bahkan ada yang disandera, yang lansia-lansia juga. Baru kemarin sih kita melihat ada 2 orang yang sudah dibebaskan, itu pun yang sudah lansia, umur 85 tahun dan umur 79 tahun. Kenapa? Kenapa ini tidak juga dilakukan hal yang sama ya, untuk mengecam perlakuan Hamas ya, tetapi hanya diperlakukan kepada militer Israel ya. Itu yang saya nggak ngerti teman-teman ya. Nah, lanjut saja. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah nyata 3+1 harus kita ambil. Yang pertama, kita hentikan agresi untuk mencegah lebih banyak korban sipil ya. Lalu berikutnya kita akan coba melihat saja teman-teman ya.
Majelis Umum perlu setuju pembentukan komisi independen untuk menginvestigasi kondisi kemanusiaan di Gaza. Poin kedua, ini dia. Majelis Umum dia desak untuk mendukung pembukaan pintu bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bahkan 100 truk, kata dia, tak akan cukup membantu warga Gaza. Maka bantuan harus segera dikerahkan secara terus-menerus. Lalu poin ketiga, menolak pemindahan paksa warga sipil di Gaza. Orang-orang tidak boleh dipindahkan melawan keinginan mereka. Seruan untuk mengevakuasi orang Gaza Utara ditambah pemboman rumah-rumah, blokade aliran listrik, gas, bahan bakar, air, dan bertahun-tahun penghukuman kolektif itu adalah kejahatan kemanusiaan. Yang saya tahu dari awal, bahkan terakhir juga disampaikan bahwa memang warga sipil ya diberikan peringatan agar berpindah ke arah selatan. Karena kenapa? Karena memang mereka sudah komitmen dari Israel ini untuk menghancurkan Hamas. Ya, tujuannya, ya targetnya adalah untuk menghancurkan Hamas. Karena sekali lagi kelompok Hamas adalah kelompok ya teroris, begitu teman-temannya, yang sudah diklaim oleh beberapa negara bahkan termasuk Arab Saudi. Jadi itu sebabnya ketika Hamas ini masih aja ya aktif, maka antara Israel dan Hamas ini ya tidak akan pernah selesai. Jadi mau tidak mau itulah yang mereka sampaikan beberapa waktu yang lalu. Maka menurut hemat saya di sini mau tidak mau sebenarnya ya kan memang warga sipil yang ada di utara ini yang dimana itu adalah target serangan yang akan dilakukan oleh militer Israel memang harus dipindahkan. Ya itu sih menurut saya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita terus bertahan hanya karena menimbang dan menyampaikan, nah ini adalah suatu hal yang katanya sih teman-teman ya kejahatan kemanusiaan dan sebagainya, ya udah nggak apa-apa. Tapi ya kita nggak bisa menahan ya kan bagaimana serangan-serangan yang kemudian akan dilakukan oleh militer Israel gitu ya. Nah oke lah, kita akan coba lihat saja dulu sampai selesai ya. Ini dia, Majelis Umum PBB perlu menyerukan penghentian pemindahan warga sipil Gaza dan melindungi warga sipil Gaza. Hal yang paling mendasar, perlu upaya penyelesaian akar permasalahan konflik Israel-Palestina. Nah, itu dia. Oke, justru itu yang kita harus tahu, Bu, ya. Tidak akan ada perdamaian hingga kita mengatasi akar permasalahan konflik. Pelanjutan proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua negara adalah suatu keharusan. Kata dia, jika Anda peduli soal kemanusiaan, gunakan hati Anda untuk memilih vote ya atau yes untuk resolusi ini. Indonesia mendukung masyarakat Palestina, kata Retno disambut tepuk tangan majelis. Saya juga setuju Palestina merdeka, ya kan? Tapi orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan, tindakan teror, memang itu juga menurut saya harus dimusnahkan. Karena bagaimanapun juga, sekalipun nanti Palestina sudah dinyatakan merdeka, tetapi orang-orang yang kelompok-kelompok ya yang tidak sehaluan dengan pemerintah akan menjadi bumerang bagi rakyat Palestina. Ya, jadi kita jangan hanya asal mengatakan Palestina, ayo kita usahakan berjuang untuk merdeka. Ya, tapi tahu nggak gitu ya, apakah memang benar apa yang dilakukan oleh Hamas ini adalah tindakan untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina? Ya, nah ini yang harus kita ketahui. Ini sebenarnya masalah politik, ya. Jadi saya pikir saya tidak terlalu banyak ngomong di sini. Saya kasihan dengan para korban-korban yang sudah berjatuhan beberapa waktu yang lalu, karena itu bukanlah jumlah yang sedikit teman-teman ya. Tapi dalam hal ini sekali lagi saya hanya mengingatkan kita bahwa apa yang sudah tertulis dalam kitab suci itu ya dan amin, dan itu pasti akan terjadi. Ya. Kalaupun kita ya mungkin merasa apa yang dilakukan oleh
Israel itu adalah hal yang tidak baik, sebuah tindakan kejahatan. Saya mau katakan bahwa jangan pernah mengutuk Israel. Menyampaikan bahwa kita tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan, boleh-boleh saja. Tetapi sekali-sekali kita berani untuk mengutuk Israel dalam hal ini. Pasti dan yakinlah, percayalah, siapapun Anda pasti akan dikutuk juga. Yakin saja, ya. Jadi sebab itu dalam hal ini saya justru hanya bisa mengajak kita untuk berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang Israel bukan berarti ketika mereka sudah menjadi bangsa pilihan Tuhan, maka Tuhan ya tidak bisa mendengarkan doa kita tentang mereka. Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu, ya kan? Dan bukan berarti semua apa yang dilakukan oleh orang Yahudi atau orang Israel itu dalam berkenan di hadapan Tuhan, tidak. Ya, tapi tetap saja Tuhan mengasihi mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka boleh bertobat begitu. Nah, bagaimana cara kita? Kita berdoa, ya, karena kita percaya doa akan mengubah segala sesuatu. Ya, hati yang keras sekalipun yang selama ini memang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang ada di Yahudi, di Israel, Tuhan pasti bisa mengubahkan itu. Kalau sekarang mungkin mereka mengatakan kami akan menghancurkan ini dan menghancurkan itu, ya, maka ketika kita berdoa bisa saja Tuhan mengubah itu. Ya, satu hal yang harus kita ketahui, bahwa memang daerah Gaza ini, kalau memang ini yang diperebutkan, kita harus kembali kepada sejarah sebelumnya. Dan saya mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen, kitab suci orang Yahudi itu juga adalah merupakan kitab sejarah. Dan jangan pernah kita melupakan itu. Kalau kita mau melihat bagaimana fakta sejarah, maka kitab suci orang Yahudi juga perlu menjadi referensi paling tinggi. Ya, itu menurut saya teman-teman ya. Yang penting ya kita berdoa aja agar kita bangsa Indonesia ini tidak mengalami kutukan, malapetaka daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang kita di PBB ini yang sudah berani menyampaikan kutukan dan sejenisnya. Ya, bukan kita menyetujui, ya, bukan kita sepakat, bukan kita membenarkan apa yang dilakukan oleh militer Israel, tapi jangan pernah mengutuk. Sampaikan bahwa kita memang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh militer Israel. Kan aman. Jangan mengutuk, itu maksud saya. Oke? Jadi sekian aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada kita pada saat pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.